Nur Hidayat yang akan menjadi host pada acara Parent Talk kali ini untuk 2 jam ke depan nih. Nah, alhamdulillah, puji dan syukur kita semua dapat berkumpul pada kesempatan kali ini untuk dapat menimba ilmu bersama di kegiatan Parent Talk kali ini. Untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah bergabung pada kegiatan Parent Talk kali ini yang sudah tidak terasa sudah sampai edisi kelima nih di tahun 2022 ini. Untuk tema Parent Talk kali ini kita akan membawa yakni tentang how to build positive interaction with teenager. Untuk melandasi atau kenapa sih harus tema ini yang kita angkat, seperti yang kita tahu bersama ya, sebagai orang tua kita selalu ingin yang terbaik untuk putra dan putrinya, ingin selalu mempersiapkan yang terbaik bagi mereka dan pengen banget nih sedini mungkin disiapin semuanya biar semua aman, nggak ada masalah di kemudian hari. Nah, tapi biasanya nih dalam kita mempersiapkan untuk masa depan putra dan putri kita, biasanya akan ada nih kesulitan dalam kita menjalin komunikasi atau mau orang tua pengennya apa, siswa atau putra dan putrinya pengennya apa, itu biasanya untuk ngelurusin bareng itu susah. Terus atau juga gimana nih untuk membuat kesepakatan rules dalam menyepakati sesuatu peraturan biar yuk kita sama-sama membangun yang terbaik, biasanya itu susah. Makanya Parent Talk kali ini kita angkat tema how to build interaction positive with teenager. Nah, sebelum kita mulai berpanjang membahas tema kali ini, izinkan kita memperkenalkan SMA Hello Motion dengan menyaksikan video profil SMA Hello Motion. Silahkan, selamat menyaksikan. Have we ever realized that sometimes it is difficult to understand the meaning of words? Or even it is difficult to describe an objective in writing? Because basically, spoken language has limitation in conveying a message and information. Then, how can we convey our aims and objectives? One way to convey it is through visual language. It seems that we are not aware that most of us involve all the sense, especially the visual sense from an early age. The process of seeing is an effective recording process because it can directly flow to the brain's memory cognition. Being a visually literate human being is important and mandatory in the midst of the ever-increasing development of the visual world. Interpreting the meaning of the same picture in many different ways is one form of critical thinking. In terms of literacy and critical thinking for the current era, image can be a very useful choice as a tool for communicating message and information. 21st century humans really need skills to be able to interpret wisely through understanding visual language. Visual literacy is a step in understanding things that cannot be explained in words. Supported by the ability to think critically, we can develop a mindset in dealing with all problems from various points of view. Melalui pemahaman bahasa visual serta pendekatan design thinking, kita dapat membuka kunci-kunci baru, kreativitas, dan ide-ide baru untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. Through visual language, we can understand that humans can produce many interpretations in addressing a problem and find solutions for the benefit of themselves and their surroundings. Bahkan saya bilang hubungan warga sekolahnya itu baik ya. Baik itu ke karyawan, baik itu ke guru, baik itu ke kelas, adik kelas. Karena ya kita keluarga. Hello Motion High School is here to be the solution of choice in developing the visual language of today's young generation. With a learning pattern through the design thinking approach, creating a new hope in the midst of the complexity of today's problems. Satu kata yang mendeskripsikan Hello Motion menurut aku sih kreatif. Ya karena emang dari semuanya itu kreatif sih, mau dari pelajaran kayak
metode belajar kita, terus cara kita menyelesaikan masalah, cara kita berekspresi, semuanya asik sih. Jadi Visual literacy understanding and design thinking patterns become a perfect package in developing in the ability to think and solve a problem. Design thinking tidak hanya menjadi hak bagi bidang seni dan desain saja, tetapi pada hakikatnya, design thinking dapat digunakan di segala bidang sebagai alat untuk memecahkan sebuah permasalahan hidup. Most people feel they are not creative, but in fact, everyone is a creative person. Hello Motion High School. Think creative, be empathic. Nah, itu tadi video profile dari SMA Hello Motion. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung pada kesempatan Parent Talk kali ini, Hello Motion merupakan SMA dengan pilihan jurusan IPA dan IPS, serta mendapatkan pelajaran visual design seperti filmmaking, fotografi, desain grafis, animasi 2D, dan animasi 3D. Nah, untuk pendaftaran nih Bapak Ibu, informasi nih. SMA Hello Motion untuk tahun ajaran 2022-2023 ini sampai sekarang hanya tersisa 15 kursi lagi nih. Ayo segera daftarkan anak-anaknya untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi bersama kami di sini di SMA Hello Motion. Nah, untuk acara Parent Talk kali ini juga kami menyediakan voucher senilai 1 juta rupiah bagi Bapak Ibu yang mendaftarkan putra dan putrinya di SMA Hello Motion dengan mengikuti acara Parent Talk kali ini. Di SMA Hello Motion juga untuk pembelajarannya ini dibundling dengan sebuah iPad. Jadi pembelajaran kita lebih seru. Kayak tadi ada kegiatan matematika yang tidak hanya cuma menghitung, tapi kita juga membuat sebuah video. Terus juga tadi ada kegiatan yang lainnya seperti art yang sangat menyenangkan seperti tadi. Nah, tidak berpanjang lebar lagi, untuk kita bisa memulai pada kesempatan kali ini, mari kita mulai untuk kegiatan hari ini. Kita undang nih para narasumber kita, terutama ini ada Pak Irfan Amali, ada Bu Kiki dan Bu Galih nih. Boleh Bapak operator untuk di spotlight. Nah, ini udah ada Bapak Irfan, Bu Kiki dan Bu Galih. Terima kasih Bapak Irfan dan Bu Galih. Ini sebelumnya selamat pagi nih Pak Irfan, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Pak Denny, Bu Kiki, Bu Galih. Alhamdulillah baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana nih Bu Kiki dan Bu Galih kabarnya? Oke. Alhamdulillah. Ini saya terlebih dahulu akan membacakan CV dari Pak Irfan Amali nih sebagai narasumber utama kita untuk pada kesempatan hari ini. Pak Irfan Amali adalah seorang co-founder dari Greenpeace dan juga seorang penulis buku. Bukunya nih, saya bawa nih bukunya. Ini ya Pak Irfan ya, bukunya ada Disiplin Positif ya. Saya keren banget nih bukunya. Ikutin juga training dari Pak Irfan juga tentang disiplin positif ini bersama guru-guru di SMA Hello Motion. Kita ikutin trainingnya ya Pak Irfan ya. Dan juga Pak Irfan ini merupakan CEO dari Mizan App Publisher sampai tahun 2019 ya Pak Irfan ya? Apa masih sampai sekarang Pak? 2017. Oh 2017 juga sebagai CEO di Pelangi Mizan ya Pak ya. Dan juga prestasinya juga luar biasa, pernah juga mendapatkan penghargaan di Kick Andy Award, Kick Andy Heroes ya Pak ya di tahun 2019 dan juga di IKPI Awards of Best Children Fiction Book. Keren banget ya Pak ya. Kalau kemarin baca CV-nya itu banyak banget dan keren-keren banget. Nah, di sini juga saya ditemani oleh Bu Galih dan Bu Kiki. Bu Galih ini adalah orang tua dari Ananda Raihan ya Ibu ya, yang sekarang berada di kelas 10 Minerva IPA, dan Bu Kiki ibunda dari Ananda Karin ya Bu ya, di kelas 10 Minerva IPS. Wah, tepat banget nih kita mengundang orang tua yang akan menyiapkan dari kelas 10 nih, gimana caranya nanti kita akan melakukan gimana membangun
interaksi yang positif dengan anak-anak ini nih yang biasanya tuh kan naik turun moodnya dan lain sebagainya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk acara kali ini akan diisi oleh Pak Irfan. Untuk rules-nya nanti Recording in progress. supaya kita berjalan dengan lancar seperti itu, nanti Pak Irfan akan menyampaikan materi yang akan disajikan pada kesempatan kali ini, serta nanti kalau ada Bapak dan Ibu peserta yang ingin bertanya nih langsung kepada Pak Irfan dapat diketik di dalam kolom chat ini seperti itu. Gimana Pak Irfan? Sudah siap nih? Kayaknya udah banyak yang pengen banget dengerin materinya nih. Siap Pak Denny. Oke, karena Pak Irfannya juga udah siap, jadi untuk waktu dan tempatnya saya persilakan Pak Irfan untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Irfan. Ya, terima kasih Pak Denny, terima kasih semuanya yang sudah memberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan pagi ini kita mengawali hari dengan baik, dengan satu upaya untuk belajar membuat putra-putri kita, generasi masa depan kita menjadi generasi yang bermanfaat, berguna, memberikan dampak ya melalui berbagai karyanya. Karena Hello Motion ini sekolah yang berfokus pada anak-anak berkarya, create ya. Dan tentu saja berkarya ini hanya bisa dilakukan kalau mereka punya kesejahteraan mental. Jadi they do well if they feel well gitu. Do good, feel good gitu. Ya. Ya. Nah, pagi ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu how to build positive interaction with teenagers. Ini adalah lanjutan dari serial kita belajar bareng tentang disiplin positif ya dengan Pak Bagus, Bu Kiki juga waktu itu ikut. Jadi tugas saya nanti akan sedikit ringan karena akan dibantu oleh beberapa orang yang sudah Pak Denny juga ikut trainingnya. Iya, jadi ini kita nanti tolong bantu saya untuk sharing juga dari materi-materi yang sudah kita pelajari bareng-bareng. Saya sebut belajar bareng-bareng karena saya juga masih belajar, kemudian menerapkan ini di pesantren kami, membantu sejumlah sekolah menerapkan disiplin positif. Kemudian ternyata alhamdulillah setelah diterapkan banyak sekali pengalaman-pengalaman menarik di lapangan. Ternyata apa yang dipelajari di disiplin positif itu sangat relevan di lapangan dan tentu saja masih banyak hal-hal yang harus disempurnakan. Gitu. Dan saya berharap sekarang juga saya akan belajar hal-hal baru dari teman-teman semua, ibu bapak semua, yang pasti setiap pengalaman punya nilai yang unik ya. Oke. Nah, izin saya share screen dan nanti ketika saya mempresentasikan, jadi kita akan berinteraksi di kolom chat ya. Jadi saya hanya akan bertanya, men-trigger beberapa pertanyaan sambil berefleksi kira-kira apa kita ini termasuk tipe yang mana. Nah, Mas Denny nanti karena saya ini di layar saya tidak bisa melihat chat ya. Jadi nanti tolong diinformasikan ada apakah saja di chatnya ya. Karena saya nanti mau ngajak interaksi. Siap. Oke. Nah, ini saya 3 tahun yang lalu memulai menulis ini disiplin positif, yaitu 7 prinsip disiplin luas asih tanpa hadiah dan hukuman. Mengapa ini ada? Nanti sedikit demi sedikit akan terjawab kenapa disiplin positif. Kenapa positif? Memangnya disiplin yang selama ini tidak positif, gitu. Ya nanti sedikit demi sedikit akan terjawab ya. Nah, saya akan melempar 5 pertanyaan tentang beberapa pertanyaan yang nanti ujungnya akan ke 7 prinsip disiplin positif ini. Jadi ini 7 prinsip disiplin positif itu kesadaran internal, bukan kendali dari luar, konsekuensi logis bukan hukuman, dukungan bukan hadiah, koneksi sebelum koreksi, memahami bukan menghakimi, mengendalikan diri bukan mengendalikan anak, dan lembut sekaligus tegas. Ini 7 prinsipnya. Tentu saja hari ini tidak akan dibahas ya, karena kita juga kemarin dengan tim guru-guru Hello Motion sudah membahas
ini memerlukan sekitar 7 hari ya setiap pagi gitu, 1 jam, atau sesi Zoom sekitar 3 kali 2,5 jam sesi Zoom. Jadi karena sekarang hanya 2 jam, jadi ini hanya preview saja untuk menyamakan frekuensi antara Hello Motion sebagai sekolah mungkin dengan orang tua atau calon orang tua yang akan menyekolahkan ke Hello Motion, sehingga paham sistem pembinaan, sistem pendampingan, sistem pendidikan di Hello Motion. Budaya sekolahnya itu disiplin positif gitu. Nah, saya akan bertanya baik pada guru-guru atau ibu bapak di sini, ayah bunda di sini, karena semuanya pendidik, jadi kayak saya sebut pendidik saja. Nah, silahkan tulis ya di chatnya, kira-kira nih saya punya 5 pertanyaan tentang tipe pendidik mana saja, 5 tipe pendidik ya. Kita nanti termasuk yang di mana gitu. Jadi nanti 2 jam ke depan kita akan membahas tipe 5 pendidik ini. Pertama, ini kira-kira kita ini tipe yang mana? Ya, tipe carpenter, tukang kayu, atau tipe gardener, tukang kebun. Nah, silahkan tulis di chat sambil saya mungkin ngegali sedikit demi sedikit apa itu tipe carpenter. Ya, jadi tipe carpenter itu kita mendidik baik rumah maupun sekolah, inginnya itu membentuk ya, pokoknya menjadikan sesuatu dibentuk gitu. Yang dibentuknya ya gimana yang ngebentuk, mau digergaji ya biar jadi asalnya panjang jadi pendek gitu, asalnya tebal jadi tipis, kemudian diserut asalnya kasar menjadi lembut gitu, diserut ya. Kemudian kadang-kadang dipukul sama palu dan paku, ya biar disambungkan gitu. Kemudian dibentuk menjadi bentuk yang kita inginkan, kemudian diwarnai dengan warna yang kita inginkan. Kayu yang dipukul, yang digergaji, yang diserut ya pokoknya pasrah aja. Soalnya gimana carpenter katanya. Hasilnya ya kursi yang menyangga orang duduk ya. Jadi udah jadi barangnya juga tetap aja jadi objek terus sampai hasilnya. Gitu. Nah, tipe ini bisa kita temukan dalam banyak pola pendidikan ya. Pola pendidikan kolonial itu kita dibentuk, kemudian diarahkan supaya menjadi pekerja, supaya taat. Kemudian udah gitu ya jadi penopang industri saja. Gitu. Nah, kemudian ada juga tipe gardener, tipe tukang kebun. Tukang kebun ini cari benih terbaik dulu atau pahami benihnya benih apa. Kalau kata orang Sunda mah melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, melak hade jadi hade, melak goreng jadi goreng. Artinya kalau kita memilih benihnya benih mentimun ya jadinya mentimun. Kalau benihnya cabe ya pasti jadinya cabe. Jangan berharap mentimun jadi cabe. Gitu. Karena punya nature sendiri-sendiri, punya fitrah sendiri-sendiri. Melak goreng jadi goreng ya, melak sesuatu yang buruk menjadi menanam sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang buruk, menanam sesuatu yang baik menjadi yang baik. Melak hade jadi hade gitu. Itu bahasa Sunda tuh. Itu nah. Jadi menyemai benihnya dulu, kemudian menanam, menyirami, dan kita nggak punya kuasa untuk mengubah si benihnya ya. Yang bisa kita lakukan adalah menanam, karena si benih sendiri sudah punya DNA-nya, sudah punya karakternya sendiri, keunikannya sendiri. Kemudian kita hanya memupuk. Kalau ada hama ya kita mengusir hamanya. Hasilnya bunga yang indah, kemudian pohon yang menduhkan, buah yang manis. Nah, oke, Pak Denny sudah ada di situ? Sudah banyak Pak Irfan. Udah banyak. Kira-kira kalau nih hampir semua banyak yang bilang sebagai gardener. Tapi ada juga kayaknya sih carpenter juga sih kayak gitu. Karena kadang jadi carpenter, kadang jadi gardenernya juga katanya kayak gitu Pak Irfan. Oke. Alhamdulillah berarti kalau orang tua di sini semuanya benar nih paradigma mendidiknya ya. Gitu. Karena banyak juga yang ingin membentuk itu kalau zaman dulu tuh ingin dibentuk jadi apa gitu ya. Alhamdulillah, berarti ini udah semuanya sudah sesuai dengan fitrah ya. Nah, kalau dulu mungkin kita pernah dicekokin dengan konsep pendidikan bahwa anak itu sebagai kertas kosong kita mau menulisnya ya, itu teori tabula rasa. Atau gelas kosong kita mengisinya sampai luber gitu. Jadi oleh karena itu nanti nih karena bedanya gardener sama carpenter akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Nanti tipenya seperti apa ketika mendidik. Ini carpenter dan gardener ini adalah paradigma.
Kalau kita yakin bahwa anak-anak kita benih, kita ya hanya menumbuhkan. Tapi kalau anak kita sebagai objek, ya jangan heran kalau ada orang tua atau pendidik yang berusaha membentuk dengan keinginannya dan berusaha memukul dengan palu dan paku, menyerut karena dianggap kasar. Wah, terus-terusan. Oke. Alhamdulillah ya. Berarti 90% gardener ya, 99% ya. Iya Pak, hampir 90% gardener gitu. Oke ya. Mudah-mudahan yang masih carpenter segera segera taubat. Nggak, segera mengubah paradigmanya ya. Ini karena ini basic banget ya, gitu. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini saya ngambil dari fitrah based education. Jadi fitrah based education itu pendidikan yang berbasiskan pada default ya. Fitrah itu kalau dalam bahasa Arab itu fatoro, itu artinya menciptakan. Ya, artinya menciptakan. Jadi fitrah itu bukan suci ya. Kalau mudah-mudahan kembali ke fitrah, bukan. Jadi fitrah itu bukan suci. Fitrah itu adalah tujuan awal penciptaan atau default lah kalau dalam ilmu komputer ya. Jadi ini tuh untuk apa awalnya? Jadi fatirus samawati itu yang menciptakan bumi. Fatir itu Allah ya. Allah itu pencipta. Jadi manusia itu default penciptaannya itu apa gitu. Nah ini jadi defaultnya sudah ada sebetulnya, yaitu untuk menyempurnakan peradaban, untuk berkarya. Jadi SMA Hello Motion itu untuk melahirkan orang-orang yang sesuai dengan fitrahnya, bukan membentuk menjadi seorang desainer, tetapi menumbuhkan. Dan emang dia fitrahnya jadi desainer, dia fitrahnya jadi video maker, cuma hanya mengolah saja. Nah itu di usia 15 itu anak-anak fitrahnya mereka sudah menjadi manusia dewasa. Ya, manusia dewasa. Saya mulai dari kanan nih, dari usia 15. Jadi mereka itu sudah punya, kalau dalam bahasa agama itu sudah akil dan sudah baligh. Sudah baligh itu artinya ini usia SMA ya, 15 rata-rata ya. Dan ini dalam hadis juga, kalau dalam Islam ya, itu 15 itu adalah usia yang memang dia sudah dewasa. Makanya banyak pemimpin-pemimpin di kalangan sahabat itu usianya 16, 18 itu udah memimpin pasukan gitu. Nah, 15 ini usia SMA, ini kebetulan karena SMA. Jadi mereka adalah sudah menjadi manusia dewasa yang fitrahnya harus sudah kelihatan, yang udah diasah. Bahkan secara finansial mereka harus sudah mandiri. Gitu. 15 itu harus sudah mandiri secara finansial karena udah dewasa lagi, sudah bukan tanggungan orang tua lagi. Gitu. Nah, ke belakang usia 11-14 mereka adalah akil baligh, mereka sudah menjalankan sesuatu sesuai dengan regulasi. Jadi 11-14 itu sudah tidak usah diatur, tetapi sudah bisa mengatur dirinya untuk mempersiapkan menjadi seorang dewasa. Nah, usia 7-10 itu adalah masa-masa masih diatur, diperintah, dikasih petunjuk gitu. Nah, oleh karena itu ada hadis juga, perintahkanlah anak-anakmu sholat di usia 7 ya. Kemudian jika usia 10 tahun tidak sholat, maka pukullah. Ini hadis harus dipahami dengan benar karena ini penjelasannya agak panjang. Tapi bukan pada poin mukulnya, tapi usia 7-10, 8, 9, 10, 3 tahun. Kalau 1 tahun itu 300 hari, berarti ada 300 hari berarti ada 900 hari ya, itu untuk melakukan proses pendidikan gitu, untuk mereka bisa menjadi self regulator. Nanti 11-14 sudah bisa mengatur dirinya. Nah, oleh karena itu di disiplin positif itu adalah mengajarkan bagaimana mereka self disiplin. Nggak harus ada yang mengontrol atau mengendalikan, mereka bisa melakukan sendiri. Sehingga di usia 15 tahun fitrahnya mereka jadi manusia dewasa, udah bisa memimpin dirinya sendiri. Nah, nanti di usia 0 sampai 6 tahun itu benih, itu benar harus dirawat, dijaga dengan penuh cinta. Gitu. Nah, ini dasarnya disiplin positif itu sebetulnya mengantarkan anak-anak menjadi seorang yang punya self disiplin. Tapi paradigmanya harus benar dulu bahwa pohon itu bisa self disiplin, nggak usah terus-terusan kayak tukang kayu. Kalau tukang kayu kalau nggak dibentuk ya kayunya nggak terbentuk. Tapi kalau pohon hanya disiram, berikutnya di usia 11-14 itu mereka sudah bisa tumbuh, memekarkan bunganya, kemudian memekarkan kuncupnya. Nanti di 15 tahun mereka sudah bisa berbuah, memberikan manfaat, sudah bisa meneduhi
meneduhkan orang, menjadi tempat bersandar orang gitu, usia 15 tahun. Jadi nih, saya setuju banget dengan konsep Hello Motion, di mana usia 15 tahun ini diberikan keterampilan yang itu mereka sudah di fitrahnya, punya keterampilan skills yang mereka bahkan itu secara finansial mereka sudah mandiri gitu. Oke, pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua. Apakah saya tipe pendidik hakim atau polisi atau detektif? Nah, silakan tulis nih. Apa nih? Silakan Bapak Ibu. Apa hakim Kira-kira dan sebagai polisi? seorang pendidik, apakah sebagai seorang tipe hakim atau sebagai seorang detektif gitu ya Pak Irfan? Ya, betul. Ini adalah prinsip disiplin positif yang keempat, kalau nggak salah ya. Menghakimi, bukan memahami, bukan menghakimi. Nah, karena dalam disiplin positif menumbuhkan kesadaran internal, jadi karena kita yakin bahwa yang kita tumbuhkan adalah benih yang tumbuh menjadi pohon, bukan kayu yang harus dibentuk. Nah, apakah dalam keseharian kita lebih banyak mengawasi patroli seperti polisi, gitu, bahkan seperti hakim menghukum. Kalau ada masalah, pertanyaannya itu bagaimana mengatasi anak saya yang berperilaku negatif. Jadi pertanyaan itu bagaimana mengatasi. Itu pertanyaan seorang hakim atau polisi. Atau detektif, mencari tahu akar masalahnya, ini masalahnya apa ya? Kemudian apa yang salah pada diri saya? Nggak nyalahin yang di luar. Apa yang saya belum pahami? Bagaimana saya lebih memahami? Nah, sudah ada jawabannya? Sudah Pak. Jadi, Alhamdulillah semua yang mengetik di kolom chat sepakat sebagai tipe detektif gitu Pak Irfan. Wah, ini kalau gitu Luar ini biasa ya. iya, kalau ini udah selesai berarti ini. Orang tuanya. Jadi materinya nggak usah dilanjutin. Ya, alhamdulillah. Oke, nah ini berarti detektif semua. Nanti kita ada latihannya kalau gitu. Ya, oke, nanti ini kalau misalnya ada, ya kita lihat videonya ya. किया आपके पास दो एप्पल है मम्मा को एक एप्पल दे दो किया दिस इज रॉन्ग मैंने आपको शेयरिंग सिखाई है ना ये शेयरिंग होती है दिस इज नॉट शेयरिंग तुम्हारा पेड़ सारी ज्यादा मीठा है आई एम सॉरी बेटा आप ये वाला खाओ मम्मा ये वाला खाएगी Nah, saya mau nanya nih ke ibu bapak semua ya bunda semua, apakah ada yang pernah mengalami ini atau mengalami pengalaman serupa lah begini? Jadi terlanjur jadi hakim. Apakah ada? Ada nih Pak dari Bu Ina nih. tiba ingat lagi ke menggunakan frame pribadi untuk ukuran anak. Kok dia kayak gini sih gitu. Jadi seringkali saya terjebak dengan menjadi tadi yang detektif harusnya kan jadi detektif ya kita cek dulu penghakim gitu atau ya. Tapi tahu-taunya sudah menggunakan frame sendiri, personal kriteria sendiri. Akhirnya udah menjudge duluan gitu, harusnya kamu nggak kayak gitu kan, bener kan apa kata ibu gitu. Ya belum dengar cerita utuhnya kenapa dia kayak gitu. Ya. Sering masih sering salah juga gitu menangani anak, terutama yang remaja ya, mereka sudah mulai bandel. Jadi
bandelnya dalam pengertian mereka udah punya pikiran sendiri yang menurut logika mereka benar, tapi karena kita pemahamannya kurang detail ke yang menjadi sekarang, dunia sekarang, misalnya contoh yang paling sering kerjanya main HP aja gitu, baca HP, main HP terus, sampai mereka bilang gini, ibu kita tuh nggak main loh bu, lagi ngerjain tugas. Terlampar banget nggak sih? Kayak gitu loh Pak. Gitu Pak sharingnya. Oke. Mungkin kita dengar juga kali ya Pak Irfan ya dari Bu Kiki atau Bu Galih kali ya, gimana Boleh. dengan pengalamannya nih mengurus Ananda kayak gitu, kira-kira bagaimana nih? Boleh Bu Kiki atau Bu Kiki dulu kali ya, silakan Bu Kiki, kira-kira gimana nih Bu Kiki, apakah tadi tipe yang carpenter atau gardener, terus bagaimana nih tadi sebagai seorang detektif atau sebagai seorang hakim nih biasanya nih untuk berkomunikasi lah dengan Ananda gitu ya terkait untuk masa depannya gitu. Ya, ya saya kebetulan punya anak dua, yang Karin ini anak kedua, yang pertama kakaknya laki-laki, dan dari SD saya udah ngalamin banyak aneh-aneh lah dari anak-anak ya, dan memang benar saya berusaha keras, kita bawanya kepengen jadi carpenter ya Pak, pengen langsung anak gitu, harus begini, tapi anak-anak itu menurut saya lebih pintar gitu. Kadang-kadang kalau kita udah ngatur begini, mereka bisa aja gitu loh ngakalin atau bikin drama yang kita jadi kayak serba salah sendiri. Jadi akhirnya lama-lama saya pakai tipe detektif gitu. Anaknya saya pelan-pelan saya deketin, saya tanya, saya bujuk-bujuk, saya kayak teman, kayak apa, biar akhirnya kebuka gitu. Karena dimulai dari yang gede, yang kecil, apalagi Karin dari SD udah banyak banget ceritanya, banyak banget karena anak yang sangat aktif, anak pemberani gitu. Makin berat, makin setengah mati. Cari hanya biar. Mungkin Bu Galih bisa menambahkan. Oke, makasih Bu Kiki. Ya, silakan Bu Galih. Sebelumnya nih internetnya, aduh, Bu. jadi kepental mulu. Oke, terima kasih. Kalau saya dalam mendidik Raihan memang seperti yang Pak Irfan bilang, bahwa dari 6 tahun dari SD kelas 1 kami memang sudah membuat kesepakatan bersama dari kecil. Kesepakatan bersama, kemudian me time our time, yang artinya saya dan Raihan bisa berkomunikasi, menceritakan segala-galanya ya tentang sekolah. Dan itu saya kagetnya kemarin juga Pak Irfan, ternyata Raihan ini saya jemput kemarin karena saya semangat, gimana Raihan PTM pertama gitu ya. Dia akhirnya bilang, Mah ada yang lupa. Oh, apa yang lupa ya? Kayak bilang gitu. Terus how was your school? Dia bilang gitu ke saya. Jadi kayak ngingetin gitu. Oh iya gimana sekolahnya? Dia bilang gitu. Karena sebenarnya dari situ dia cerita semua teman-temannya sekolah itu memang alhamdulillah Pak Irfan dan Pak Denny itu kami sudah lakukan dari sejak kelas 1 SD. Jadi kesepakatan kami pertama memang sebelumnya memang berangkat dari kami orang tua, dari ayah dan ibu adalah menerapkan disiplin positif sejak dini memang. Kemudian alhamdulillah ternyata hasilnya kami memetiknya sampai sekarang, bahkan alhamdulillah. Jadi sebenarnya memudahkan kami untuk bisa Raihan yang inisiatif duluan untuk bercerita. Jadi kami menghargai pada saat dia memang tidak mau, mungkin ada berat hati atau bagaimana, tapi pada saat memang ada yang penting yang membutuhkan masukan dari orang tuanya, kami siap membantu. Karena
Sepertinya koneksi internetnya terputus Pak Rifan Ya, dari Bu Gali. Iya. oke. Tapi Mungkin sudah tadi itu tergambar ya Pak Irfan ya? ya sudah tertangkap ya. Bu Iya. Galuh ternyata sudah menerapkan prinsip disiplin positif sejak ini ya, putranya kelas 1 SD Sejak bahkan dini, sebelum sejak kelas itu. 1. Sejak dini. Wah, dan ini ya, dan ini adalah bukti ya, ternyata disiplin positif itu betul bukan sekedar konsep ya, sudah dipraktikkan dan proven gitu. Ya, oke. Terima kasih Bu Kiki, Bu Galuh yang sudah berbagi. Bu Gali, Pak. Ya. Bu Gali ya, Bu Gali ya. Iya. Bu Gali ya, Bu Gali. Bu Gali. Itu kita bukan fokus pada perilaku, tetapi fokus pada motif di balik perilaku. Jadi kalau ada masalah, bukan bagaimana saya mengatasinya, tetapi pertanyaan pertama adalah mengapa ini terjadi? Apa yang salah pada saya? Gitu. Jadi katanya dalam rumus mendidik itu anak tidak pernah salah. Jika anak salah, lihat nomor 1. Pasti ada di kita yang salahnya. Ya, jadi orang dewasa yang katanya kemarin saya juga baru dengar ini bahwa tidak ada yang salah gaul, yang ada salah asuh katanya. Ini menjadi cukup berat ya buat kita pendidik nih, karena ininya tanggung jawabnya ada di kita gitu. Nah, dalam disiplin positif ini ada satu matriks ya yang bisa kita menggali 4 motif. Ketika sesuatu terjadi kita gali 4 motifnya. Ada apa saja motif itu. Jadi ketika tindakan kita harus mencari motifnya. Nah, ini ada 4 motif yang harus kita pahami. Nah, motif pertama itu, ini bahasanya aslinya bukan gini dari aslinya jadi Danielsnya, tapi saya ubah aja jadi bahasa Indonesia gitu ya. Pakai 4 model, ini model caper. Yaitu orang-orang, anak-anak yang perilakunya itu selalu cari perhatian. Ini contohnya nih, ada seorang anak yang namanya Dodo selalu memotong pembicaraan, kemudian kalau di kelas itu selalu menyedot perhatian gitu. Nah, kalau dihadapi oleh seorang hakim, kitanya jadi hakim, maka kita akan berpendapat seperti ini. Dodo itu orangnya caper, nyeletuk, memotong, mengganggu jalannya diskusi gitu. Gitu. Jadi itu vonis kita. Ini anak ini wah pokoknya bermasalah gitu. Nah, tetapi kalau kita jadi detektif, coba masuk ke dalam gitu. Ternyata pemikiran alam bawah sadar Dodo itu adalah saya merasa berharga kalau saya diberi perhatian spesial. Biasanya orang kita itu punya porsi kebutuhan perhatian berapa kilogram gitu ya. Kalau di rumah tidak terpenuhi, maka dia akan cari sisanya di tempat lain. gitu. Jadi itu hukum alam kan ya. Ya kalau kebutuhannya segitu, kalau dia tidak dapat cari. Nah, biasanya tipe ini ya memang dia defisit perhatiannya sehingga dia memerlukan menyedot perhatian banyak di tempat lain gitu. Jadi inner voice-nya itu adalah saya merasa berharga kalau saya diberi perhatian spesial. Nah kemudian tapi kalau masuk ke dalam lagi, ke gunung es yang lebih dalam lagi, sebetulnya yang diinginkan adalah perhatikan saya, libatkan saya agar saya merasa spesial. Itu sebetulnya inner voice yang lebih dalam lagi gitu. Jadi nanti di disiplin positif itu ada cara bagaimana menangani anak-anak yang ini. Misalnya, jangan berikan perhatian atau over service kepada mereka. Karena semakin kita over service, semakin mereka menang gitu. Berikan perhatian secukupnya dan kasih tahu bahwa batasan perhatian yang bisa didapatkan. Oke, saya akan bicara kepada kamu setelah Ibu menerima tamu ini gitu. Oke, ini jadi ada ininya, nanti ada jurus pilihan terbatas ya. Jadi kita kasih perhatian secukupnya dan dia juga harus tahu batasan sebanyak apa yang dia butuhkan. Kebetulan di pesantren saya ini, pesantren kami ada seorang anak yang wah itu menyedot perhatian semua orang. Dan kebetulan saya sama istri saya kalau ke pesantren itu kan kalau ke pesantren gitu, wah anak-anak kumpul gitu ya. Ya, semuanya kan pengen ngobrol, tapi dia seolah-olah
memblokade hanya buat dia, gitu. Jadi pusat waktunya perhatian hanya ya, buat, gitu. Jadi seolah-olah dia itu menjadi pusat gravitasi, yang lain nggak boleh, gitu. Nah, semakin kita over service, ya, dia akan merasa menang dan dia merasa dia paling berhak, gitu. Nah, kita harus kasih perhatian secukupnya, gitu. Kemudian yang tipe kedua adalah model bos. Ini sulit diatur, tidak mau mendengar. Itu vonis hakimnya. Orang-orang kayak gini nih sulit diatur nih, gitu. Nah, jadi biasanya orang-orang seperti ini mungkin di latar belakangnya adalah yang memang jadi subordinat. Kalau di luar menjadi tipe yang dibully, mungkin dia akan jadi pembuli. Tipenya asalnya jadi anak buah, nah dia akan menjadi bos gitu di sini, gitu. Nah, atau dia mempunyai tipe orang tua yang sangat bossy, sehingga dia melakukan itu di tempat yang lain, gitu. Nah, itu vonis hakim, ini tidak mau diatur, nggak mau dengar, gitu. Nah, kalau kita jadi detektif, masuk ke dalam, ternyata kita menemukan inner voice, saya merasa berharga kalau saya adalah bos. Tak seorang pun yang bisa memerintah saya. Oh, ini inner voice yang lapisan pertamanya. Tetapi kalau masuk ke lapisan yang lebih dalam lagi, itu sebetulnya perkataannya, beri saya kekuasaan dan kepercayaan, trust, dan pilihan. Jadi kasih pilihan. Nah, nanti dalam disiplin positif itu ada jurus-jurus yang gimana ngasih pilihan. Kemudian ngasih kepercayaan, tetapi dengan porsi yang tepat, gitu. Nah, jadi kalau tipe bos ini dengan ketemu nanti dengan tipe bos lagi, gurunya atau orang tuanya bisa berantem karena di kelas itu akan ada dua bos, ya, dan mereka akan berseteru, ya. Kemudian model baper. Kalau ini melankolis, kemudian sangat sensitif orangnya, itu sehingga dia kurang empati, ya. Mungkin dia menjadi korban, ya, kurang empati, korban bully, dia nanti akan membuli, gitu. Baru suka membuli, pendendam, dia sensitif kalau disakiti, tapi dia sering menyakiti yang lain. Nah, ini tipe baper, karena hatinya luka. Karena luka, dia ingin melukai. Jadi biasanya orang yang menyakiti itu memang dia sakit, gitu. Dia pengen punya teman, orang-orang yang merasakan kesakitannya, gitu. Nah, kalau kita masuk ke dalam alam bawah sadarnya, ternyata dia mengatakan orang-orang tidak menyayangi saya. Saya akan menyakiti orang agar mereka merasakan apa yang saya rasakan. Saya waktu itu ada anak yang ngebully, gitu. Kemudian saya tanya, ternyata dia punya pengalaman yang cukup menyakitkan bagaimana dia dibully itu. Dan akhirnya dia melampiaskan itu agar orang lain mengalami. Nih, rasa ini perasaan saya, gitu. Tapi kalau masuk lagi ke dalam lagi, ini sebetulnya tolong dengar dan pahami perasaan saya. Jadi sebenarnya ingin dipahami, ya, gitu. Dan dia merasa bahwa tidak ada orang yang memahami, sehingga dia melakukan tindakan yang dia sangka akan membuat orang paham, yaitu dia membuli. Dan yang terakhir adalah tipe minder. Hanya orangnya susah dimotivasi, seperti tidak ada gairah hidup. Wah, kemudian merasa rendah diri, kemudian merasa tidak punya kemampuan, merasa tidak punya nilai, ya. Nah, orang biasanya kita akan putus asa, hakim ini, yang gini mah, ini orangnya minderan, nggak punya semangat, udah nggak akan ada, susah memotivasi dia, udahlah biarin aja, gitu. Jadi hakimnya juga putus asa tuh, menghakiminya. Padahal kalau kita masuk menyelam sebagai detektif ke lapisan bawahnya, saya tidak akan merasa berharga, saya tidak merasa berharga, dan saya tidak akan pernah berhasil. Itu inner voice-nya. Tapi kalau masuk lagi ke lebih dalam lagi, sebetulnya inner voice yang positifnya adalah jangan menyerah membantu saya, tunjukkan caranya setahap demi setahap. Sebetulnya itu yang ingin dia katakan. Gitu. Jadi dia memainkan mode tidak berdaya itu sebetulnya ingin diberdayakan sebetulnya. Ini, gitu. Nah, jadi kalau kita hanya lihat luarnya aja putus asa, tapi kalau kita masuk ke dalam, oh ternyata dia perlu bantuan lebih. Perlu bantuan yang lebih intensif, gitu. Karena dia sebetulnya memerlukan bantuan lebih dari yang lainnya. Nah, itu kalau jadi tipe detektif,
Kalau jadi hakim cuma lihat dari permukaan air saja kelihatannya cuma 10% si gunung esnya. Tetapi kalau ke dalam kelihatan yang 90%-nya. Nah, ini protokolnya. Ini saya coba ya, ini saya besarkan nih. Jadi, aduh pecah ya? Oh, nih. Ini protokolnya nih. Jadi, model caper ini bertingkah gitu ya. Kemudian kita akan merasa terganggu dengan orang ini, dengan metode ini. Kemudian kita bereaksi langsung memberi peringatan, mencoba membujuk, melayani kemauannya. Kemudian anak berespon, berhenti sejenak, tapi setelah itu berulah lagi. Kemudian sebetulnya apa inner voice-nya? Saya merasa dihargai, saya mendapatkan pelayanan, kalau mendapatkan pelayanan khusus. Itu adalah yang dia tuntut. Tapi sebetulnya yang dia butuhkan adalah tolong libatkan saya, akui keberadaan saya. Nah, ini jurusnya yang bisa dilakukan. Jurus redirect, alihkan perhatian anak dan libatkan dalam aktivitas. Hindari memberi pelayanan berlebihan. Tunjukkan perhatian tanpa pelayanan. Ini nanti ada di jurus ke-7. Gitu. Nah, ini protokolnya. Nah, jadi setiap perilaku itu membuat kita merasa apa, kita bereaksi apa, anak merespon apa, anak menuntut apa, anak butuh apa, dan seharusnya kita melakukan apa. Gitu. Jadi ini nanti bisa ditemukan dalam buku Disiplin Positif ya. Itu. Jadi kalau jadi seorang detektif memang lebih sulit ya. Tadi kata Bu Kiki ya susah gitu, memang lebih susah ya. Memang kalau yang gampang mah menghukum, menghakimi gampang ya. Tapi kalau jadi detektif aduh rumit banget ya. Iya. Dan belum Apalagi dengan anak-anak yang sudah dewasa ini, Pak. Betul. Yang Ya. udah pinter lah dalam tanda kutip gitu ya. Memberikan statement dan argumen ya gitu. Kadang sebagai orang tua kewalahan juga gitu. Ya, berarti berhasil kita mendidik mereka jadi jago berargumen ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga kalau nggak salah ya, 3 nih. Oke, nah kita tipe yang mana nih? Preacher atau inspirator? Kalau preacher, kalau ada masalah langsung berceramah. Ceramahnya lebih dari 7 menit ya. Kemudian kalau ingin mendorong sesuatu pakai kata perintah atau kata larangan. Kemudian kalau ada yang tidak sesuai kita nasihati. Kalau ada yang melenceng kita koreksi. Dan sifatnya satu arah. Ya. Kalau inspirator memberi contoh, memperlihatkannya, showing not telling. Kemudian memberikan pengalaman, kemudian memberdayakan dan dialog. Nah, kira-kira yang mana nih tipenya? Silakan Bapak Ibu untuk menjawabnya di kolom chat. Ya. Tipe penceramah atau inspirator ya. Sudah ada Pak Denny? Sedang proses nih Pak, lagi lagi proses. Kalau tadi cepet, ini agak mikir-mikir kayaknya nih. Karena beda-beda tipis nih Pak yang bagian di sini. Ketika pengennya jadi tadi gardener, tapi prosesnya kayaknya masuk ke pitcher gitu. Iya. Ya. Jadi makin ya ini nanti akan memperlihatkan apakah betul kita seorang gardener. Jangan-jangan ngaku gardener tapi masih preacher ya, yang sejalan dengan carpenter ini ya, kita gali lagi. Gitu. Oke Pak Irfan, ini kebanyakan dari sini masih cukup ini nih. Kadang pakai dua-duanya. Ini masih banyak jawaban yang seperti ini nih, Pak. Ya, ini makin susah soalnya nih, makin susah. Oke. Nah, ini ada satu ini tadi ngomongin tentang memerintah orang dewasa ya. Anak-anak kita udah dewasa, 15 tahun ke atas, anak SMA itu udah dewasa. Bukan anak-anak dan bukan remaja. Ingat ya, bukan remaja. Jadi remaja itu adolescent itu adalah anak-anak menjelang dewasa. Tapi 15 tahun itu dalam usia psikologi dan usia agama itu sudah mukallaf ya, sudah akil dan sudah balik. Kalau balik itu sudah secara biologis. Sekarang secara biologis sudah balik banyak yang SD ya. Tapi akil itu sekarang banyak yang makin lambat, baliknya semakin cepat ya karena pengaruh media makanan. Tapi akilnya lambat. Banyak yang udah mahasiswa masih belum mandiri. Nah, seharusnya 15 tahun itu sudah mandiri dan mereka sudah punya kemampuan untuk akil berpikir sesuatu. Jadi ketika mereka diperintah udah nggak mau karena mereka sudah saatnya mengendalikan diri. Nah, ini ada video yang menarik nih.
Sholat dulu kali. Bintang sholat. Ntar aja. Ya, ada yang pernah ngalamin nggak gini? Kita sebagai orang dewasa, kita mau melakukan sesuatu dengan kesadaran sendiri, tapi ketika disuruh, malah malas ya. Kenapa kira-kira Pak Denny? Pak Denny pernah ngalamin nggak? Biasanya sih jadi apa sih kayak gitu. kayak yang kita mau tuh jadi loh kok malah diomelin gitu. Biasanya sih lebih ke arah nada sih Pak Irfan kalau saya. Ya. Tapi intinya anak-anak itu, saya juga punya anak remaja, bukan remaja, udah dewasa ya, udah mahasiswa. Ya, jadi kalau disuruh beres-beres pasti enggak. Tapi kalau nggak disuruh pasti melakukan. Dia ingin menunjukkan bahwa dia tidak mau diperintah, itu aja sebetulnya. Ketika dia melakukan sesuatu, ketika kita suruh, malah berhenti. Ini kalau dari Alif Akbar nih Pak, dia bilangnya gini, ini kayak siswa ya? Bukan ini. Iya. Saya kirain Alif ini. Aku nggak bisa ganti namanya tadi. Oh iya. Mohon maaf. Jadi kalau ini tadi dari Pak Ibu Alif ya, ini tadi bilangnya karena ini Pak, kalau disuruh jadi rasanya kebawa kepaksa gitu. Iya, betul. Nah, ini dia yang akan kita bahas. Nah, ini ada yang tahu ini siapa? Anthony Robbins ya. Anthony Robbins, salah seorang motivator, inspirator terkenal lah katanya. Nah, saya baca beberapa bukunya. Jadi ketika yang selalu dia lakukan pada anak-anaknya ketika mereka menjelang dewasa adalah mengajak anak-anaknya ke tempat rehabilitasi narkoba, kecanduan narkoba gitu. Dia hanya membawa saja anaknya untuk melihat, to show tentang bahaya narkoba, bagaimana orang-orang pecandu narkoba hidupnya, penderitaannya akibat narkoba itu. Sudah gitu, selesai tugasnya. Jadi kata Anthony Robbins, tugas saya selesai, tugas saya hanya memperlihatkan. Dan sejak itu anaknya itu dengan kesadaran sendiri, dia berjanji tidak akan pernah mendekati narkoba. Tidak akan pernah menjalani hidup yang dia lihat sendiri bagaimana akibatnya. Nah itulah yang namanya inspirasi. To show, bukan to tell. Gitu. Nah, oleh karena itu, dalam diri kita sebetulnya sudah ada yang namanya lilin motivasi itu. Jadi motivasi atau kesadaran itu ada dalam diri manusia. Karena kita itu seperti benih tadi. Jadi bukan seperti kayu yang dibentuk, tapi benih yang tumbuh. Jadi Tuhan itu sudah menyimpan satu kesadaran dalam diri kita. Gitu. Kita hanya perlu diaktifkan saja, yaitu dengan satu cekesan ini korek api saja, gitu. Jadi nanti dari situ akan melakukan aksi gitu. Tapi kadang-kadang kita nggak sabaran nih, kita malah berceramah dan ceramah itu malah mematikan lilin ini gitu. Ini untuk anak dewasa ya, untuk usia 11 ke sana. Yang tadi dalam usia perkembangan psikologinya itu mereka sudah harus self regulation. Mereka merasa kalau anak usia 11, anak SMP merasa dirinya dewasa walaupun sebenarnya belum dewasa. Tetapi mereka ingin dianggap dewasa. Oleh karena itu, dia memberontak ketika diperintahkan. Nah, oleh karena itu dalam disiplin positif, tidak ada pemberontakan karena tidak ada peraturan, yang ada adalah kesepakatan. Gitu. Jadi justru, nah kata Anthony Robbins, ketika pulang dari panti rehabilitasi itu, orang tua harus menahan dirinya untuk tidak berceramah. Tuh, lihat tuh, itu tadi kamu lihat kan, ini, wah diceramahin. Apa yang sudah dilihat tadi itu jadi hancur semuanya. Jadi apa sih gitu. Nah, kadang-kadang kita tidak sabar. Nah, padahal tadi udah tumbuh kesadarannya. Seperti tadi bintang Emon tadi, itu sudah mau sholat. Tapi orang tuanya nyuruh gitu. Apa sih gitu. Nah, gitu. Jadi mereka itu memang ingin menunjukkan bahwa saya punya daya memerintah diri sendiri, jangan perintah saya. Gitu. Nah, karena menurut survei juga kaum milenials ini ternyata 65% lebih taat pada peer pressure, pada tekanan teman sebaya. Hanya kurang dari 15% taat pada otoritas, baik gurunya maupun orang tuanya. Jadi guru sama orang tua jangan sedih nggak ditaatin, karena memang buktinya mereka tidak mau taat pada otoritas. Mereka hanya akan taat pada influence. Kalau gurunya jadi teman, kalau orang tuanya jadi teman, baru dianggap ya. Kalau sebagai punya otoritas,
ya wayahna ya, tidak didengar gitu. Nah, kalau kita jadi inspirator, maka itu bisa menyalakan motivasinya akan jadi aksi dialah yang jadi inspirasi gitu. Nah ini di dalam kepala kita itu sebetulnya ada seekor dinosaurus. Ini nih. Jadi dalam otak kita itu anggap saja ada 2 lantai. Sebetulnya ada 3 lantai. Tapi anggap saja ada 2 lantai lah ya. Lantai atas itu adalah lantai yang terus-terusan dikembangkan. Kita belajar ya di Hello Motion, belajar skill, belajar soft skill itu lantai atas. Itulah yang dibangun karena ketika lahir lantai atas itu masih kosong. Tetapi lantai bawah itu sudah jadi sejak kita lahir. Di lantai bawah itulah ada dinosaurus atau yang namanya reptilian brain. Nah, reptilian brain ini bisa aktif dan bangun si dinosaurusnya dan bisa menghancurkan apa yang kita bangun di lantai 2. Jadi, apa yang dibangun di lantai 2 capek-capek itu bisa hancur gara-gara di lantai 1 dinosaurusnya bangun. Gitu. Apa saja yang bisa membangunkan dinosaurus ini? Jadi lantai atas itu namanya neokortex dan limbik ya, yang membangun empati, kemampuan bahasa, kemampuan kreativitas, matematika, itu semuanya di lantai atas. Nah, lantai bawah adalah reptilian brain yang dia reaktif untuk melindungi kita dari bahaya. Misalnya kalau ada ancaman gempa bumi di batu dua, langsung itu bangun dan memberitahu badan tubuh kita untuk lari gitu. Nah, tapi dinosaurus ini juga bisa bangun karena terancam. Apa saja ancamannya? Nah, kita lihat nantinya. Nah, sebetulnya perlu bertahun-tahun untuk membangun lantai 2. Itu perasaan dicintai, diberi kepercayaan, dipahami, diberdayakan, dan dihargai. Gitu. Nah, ini lantai 2 itu akan terbangun. Gitu. Nah, kemudian dinosaurus akan bangun, yaitu saat dinosaurus di lantai 1 terusik dan ngamuk. Hanya perlu waktu beberapa detik untuk menghancurkannya. Tadi sebenarnya bintang Emon itu dia lantai 2-nya udah sadar ya mau sholat gitu. Tapi gara-gara diperintah, jadi nggak mau. Gitu. Nah, apa saja yang bisa menghancurkan gitu. Ini minimalnya ada 3 lah. Saya kasih contoh 3 yang bisa menghancurkan lantai 2 itu. Yang pertama moralistic judgment. Kamu sampai kapanpun nggak bisa berubah. Padahal dia tuh lagi berubah. Dia lagi berusaha. Itu lagi membangun lantai 2-nya. Keluar kata-kata ini. Ini langsung masuk kedengeran sama dinosaurusnya bangun, hancur. Udahlah. Saya mau udah tanggung dicap gini. Udah. Gitu. Nah, ini namanya moralistic judgment. Jadi kalau mau ngancurin anak-anak kita, kasihlah judgment ini. Yang kedua adalah comparison. Ini nih. Lihat tuh, adik kamu rajin belajar, kamu main game terus. Gitu. Wah, ini nih. Padahal tadi lagi ngerjain tugas. Misalnya. Begitu. Terus dibandingin. Wah, itu udah. Yang tadinya dia lagi membangun, akhirnya hancur. Gitu. Tadi sudah punya kesadaran, dia hancur. Dan yang ketiga adalah demand, perintah dan larangan. Jangan sekali-kali kamu menentang ibu ya. Nanti durhaka, ini mengancam, ancaman. Nah, ini juga akan menghancurkan lantai 2. Gitu. Nah, makanya nanti di disiplin positif nanti ada cara-cara bagaimana mengubah kata-kata ini agar dinosaurusnya tetap tidur ya. Ada jurus namanya koneksi sebelum koreksi. Bagaimana mengoreksi dengan kata-kata yang mengoneksikan. Gitu, ada jurus-jurusnya nanti. Oke, itu ya. Tadi pertanyaan ketiga ya. Sekarang masuk ke pertanyaan keempat. Kira-kira kita termasuk tipe yang mana? Geledek atau hujan? Geledek itu bisa ngancurin pohon, bisa tuh sampai hancur. Kalau hujan itu lembut, nggak ada suaranya, rintik-rintik aja, tapi bisa menumbuhkan, menyegarkan. Silakan, Pak Ibu, untuk kira-kira yang mana nih? Nah, ini prinsip ketujuh dari disiplin positif, yaitu lembut dan tegas, kind and firm. Ya,
Banyak yang menyalahpahami bahwa disiplin positif itu nggak disiplin, atau disiplin positif itu lembek. Enggak. Disiplin positif itu tegas, setegas hujan, setegas air yang bisa membelah batu. Tapi bukan keras seperti petir atau geledek yang bisa menghancurkan pohon. Oke, banyak yang mana, Mas Denny? Untuk jawaban sih masih banyak yang hujan, berusaha untuk menjadi hujan. Tapi terkadang hujannya terlalu kenceng jadi geledek, Mbak. Ya, oke, ada yang, oke, kadang-kadang ada mengandung geledek lah ya. Kita tonton dulu video ini. Jadi, jawabannya apa? Ini tidak membuat anak lebih pandai. Kamu gimana sih? Pertanyaan gini aja kamu nggak bisa jawab. Dipikir dong. Ini tidak membuat anak menjadi lebih baik. Kamu pecahin ini barusan. Kamu bisa megang piring yang bener nggak sih? Ini tidak membuat anak-anak belajar bertanggung jawab. Kalian kalau lagi diam, ibu tinggalin kalian di jalan ya. Ini tidak akan membuat anak lebih disiplin. Nilai kakak kamu tuh jauh lebih bagus dari nilai kamu. Kenapa sih kamu tidak bisa seperti kakak kamu? Ini semua perundungan atau bullying. Perundungan oleh orang tua menyakiti anak-anak, menggerus harga diri mereka, menjadikan mereka minder, dan bisa mendorong mereka melakukan hal-hal destruktif. Inilah yang membantu anak Anda menjadi pintar. Jadi jawabannya apa? Nggak tahu. Coba mana yang masih kamu belum paham? Ibu coba jelaskan. Inilah yang membantu anak Anda. Ya. Itu. Jadi ini kata-kata dari Rumi ya. Raise your words, not voice. It is rain that grows flowers, not thunder. Jadi yang menumbuhkan itu bukan suara, bukan geledek ya, tapi rintikan airnya. Jadi bukan yang harus ditinggikan itu adalah kualitas kata-katanya, kualitas pilihan kata-katanya, bukan suaranya. Nah, nanti di disiplin positif juga kita ada beberapa teknik-teknik mengubah kata-kata, kualitas kata-kata, seperti kata-kata encouragement, kata-kata motivasi itu seperti apa, kata-kata dukungan ya, bukan motivasi. Encouragement itu seperti apa, harus spesifik, harus pada proses, bukan pada hasil. Itu semuanya itu pada bagaimana meningkatkan raise your words ini. Nah, contohnya ini nih, lembut dan tegas menggunakan kata dan. Ibu tahu kamu tidak mau gosok gigi, tapi kamu harus sikat gigi biar tidak sakit gigi. Gitu. Jadi kata pakai tapi itu dan kata perintah. Nah, ini diubah kalau lembut dan tegas itu dengan jurus dan. Ibu tahu kamu tidak mau menggosok gigi dan kita akan gosok gigi bareng-bareng. Jadi ini ada teknik-teknik seperti ini. Kira-kira nanti ada 7 jurus lembut dan tegas. Mengubah kata-kata dari kata-kata yang tidak disiplin positif menjadi disiplin positif, lebih persuasif dan menimbulkan kesadaran internal. Gitu. Nah, lembut dan tegas ini kalau yang merah ini tidak lembut, tidak tegas, itu dua-duanya kalah. Nggak lembut enggak, tegas enggak ya. Nah, itu mah udah lewat itu. Nah, ada yang tegas tapi tidak lembut. Itu searah kepada kepada orang tuanya menang, anaknya kalah. Ada juga yang lembut tapi tidak tegas. Itu kayak over protecting, over serving ya. Itu untuk semuanya untuk anak. Orang tuanya menjadi kalah. Nah, yang kalau disiplin positif adalah kind and firm. Lembut sekaligus tegas. With, dengan. Siapa yang menang? Dua-duanya menang. Win-win solution. Gitu. Seperti tadi Ibu Galih ya, Ibu Galih sudah membiasakan tentang with ya, dengan. Semuanya membuat kesepakatan-kesepakatan. Gitu. Nah, nanti saya akan perlihatkan juga beberapa contoh-contoh yang kami lakukan. Oke. Nah, sekarang pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima. Ini udah jam berapa? Udah 10.12. Kita lebih banyak yang mana nih? Lebih banyak pendorong yang ngedorong mobil mogok karena anaknya itu seperti mobil mogok, aduh capek banget ngedorong. Atau kita menjadi aktivator yang mengaktifkan tombol mobil karena anak kita itu sebetulnya mobil yang supercar, yang bisa bahkan mengendalikan dirinya sendiri. Oke, silakan. Ini pertanyaan terakhir. Kira-kira kita sebagai yang mana nih sebagai orang tua? Apakah tipe yang mendorong atau sebagai yang tadi satu lagi apa Pak Irfan? Mengaktifkan, aktivator ya, mengaktifkan. Silakan.
Oke nih Udah ada? Kang Irfan, alhamdulillah kebanyakan yang menjawab nih sepakat nih aktivator nih sepertinya. Oke. Ya, ini memang Hello Motion ini memang keren ya, orang tuanya udah keren semua. Jadi tinggal mengaktifasi nih Hello Motion ini karena anak-anaknya sudah berada di tangan yang tepat ketika dididik di rumah, sehingga di sekolah itu mungkin pekerjaannya tidak terlalu berat nih. Gitu. Oke, nah ini di prinsip disiplin positif nomor 1 adalah kesadaran internal, bukan kendali dari luar. Nah, jadi karena anak-anak itu memiliki kesadaran internal, tugas kita sebenarnya hanya memijit tombol itu. Nah, saya mulai dari cerita putra saya, ini namanya Sidki. Ini dulu dia tidak, memang passionnya itu lebih ke sesuatu yang sifatnya outdoor, kemudian kinestetik. Sehingga untuk baca agak susah, beda sama kakaknya yang bacanya memang suka baca gitu. Nah, jadi ketika didorong dengan apapun, dikasih buku, bawa ke toko buku, seperti mobil mogok, susah untuk diajak membaca gitu. Nah, bahkan dikursuskan membaca berjuta-juta yang speed reading, susah juga tetap aja. Belum berhasil. Gitu. Ya, gitu. Jadi, nah sampai suatu ketika dia itu karena dia inspiratornya adalah orang-orang yang pendaki gunung seperti Pirsa Besari, dia terinspirasi oleh orang tersebut. Ingat tadi ya, inspirator itu bisa menggerakkan. Dan ternyata dia tahu bahwa Pirsa Besari itu penulis buku juga dan pecinta buku. Dia juga menjadi senang buku gitu. Dan dia tahu ternyata Pirsa Besari nulis buku gitu. Nah, dia jadi suka baca buku dan dia baca buku-buku tentang mendaki gunung juga Sidki ini. Dan sampai suatu ketika saya tantang, apakah mau nulis buku nggak? Siap nggak ditantang nulis buku? Ternyata dia siap. Dan kurang dari 1 bulan ternyata dia sudah bisa menyelesaikan bukunya dan langsung saya terbitin. Wah, diterbitkan dan dia bahagia sekali. Gitu. Jadi dengan ternyata yang tadi mobilnya mogok, tiba-tiba tombolnya aktif gara-gara dia ketemu sama inspiratornya. Dan setelah ketemu inspirator itu, jadi dia mobilnya itu menjadi ngebut gitu, bukan hanya menjadi seorang pembaca tapi menjadi seorang penulis. Seperti tadi lingkarannya ya, ketika ada inspirasi, motivasinya tumbuh, kemudian dia beraksi, dari aksinya itu dia menjadi termotivasi lagi, terinspirasi lagi, pengen nulis lagi, pengen baca lagi gitu. Dan malam tadi saya ngobrol sama anak saya ini, dia baru menyelesaikan buku saya, jadi dia baca buku yang saya tulis, pengalaman saya dulu kuliah ke luar negeri, dan dia selalu nanya, gimana cara kuliah ke luar negeri? Jadi dia betul-betul terinspirasi. Saya juga, wah cukup tersentuh ya anak saya baca buku. Kadang-kadang soalnya anak itu kadang-kadang malas baca buku yang ditulis bapaknya. Tapi dia baru menamatkan, kemudian dia sangat terinspirasi dan dia bilang, sekarang Sidki sudah bisa memotivasi dirinya sendiri, nggak usah dimotivasi lagi. Pokoknya udah disiplin positif katanya. Wah, gitu, wah senang banget ya. Gitu. Nah jadi dia bilang tugas Abi santai aja katanya gitu, tugas Umi gitu. Jadi saya udah bisa memotivasi diri, udah bisa cari informasi tentang beasiswa, udah punya motivasi, datang ke guru-gurunya mau belajar gitu. Jadi artinya tombolnya udah aktif. Nah, Pak Munif Khatib dalam bukunya Sekolahnya Manusia itu menuliskan bahwa manusia itu punya alat memerintahkan dirinya sendiri dalam diri gitu. Jadi sebetulnya nggak usah disuruh-suruh, karena manusia itu punya daya perintah dalam dirinya. Justru kalau diperintah dari luar dia nggak mau, karena dia punya daya perintah dalam dirinya. Nah, saya kemudian berijtihad saja, kira-kira apa saja tombol-tombol yang bisa memerintahkan orang itu. Yang pertama, menurut saya joy. Gara-gara kita senang sesuatu, kita bisa melakukan sesuatu tanpa diperintahin orang lain. Bahkan kita berjam-jam menghabiskan waktu untuk sesuatu yang kita senangi. Kedua, pride. Karena kita bangga ya. Kalau ngeposting di IG, kita ngeposting ya, karena ada pride. Ya. Itu karena pride. Itu bukan siapa yang nyuruh, yang nggak ada. Karena kita dapat pride aja gitu.
Kemudian curiosity, orang bisa berhari-hari tidak tidur hanya untuk mencari jawaban yang dia cari. Curiosity itu bisa memerintahkan diri sendiri. Kemudian minat, passion. Seperti Sipki tadi, minatnya ke gunung, dia mendaki gunung, ke gunung gede bersama para orang-orang yang pernah ke Seven Summit di seluruh dunia gitu, padahal dia anak waktu masih SD. Tapi karena passionnya itu, dia bisa naik gunung sama orang-orang profesional gitu. Saya sendiri nggak bisa. Kemudian purpose, tujuan. Kalau orang sudah punya tujuan, naik ke puncak, mau apapun rintangannya, dia akan tetap ke puncak. Kemudian tentu saja need ya, kalau kita butuh sesuatu pasti kita ngebela-belain. Nggak ada yang merintahin juga karena kita butuh ya. Kemudian manfaat, karena kita merasakan manfaat dari naik sepeda, kita naik sepeda terus. Orang yang lari merasakan manfaatnya setelah lari, akan lari terus. Orang yang yoga akan ketagihan yoga karena sudah merasakan manfaatnya. Orang yang belum pernah yoga, ngapain sih yoga gitu? Karena belum merasakan manfaatnya. Tantangan, challenge, disuruh mah susah, tapi kalau ditantang, enak mau gitu. Kemudian keyakinan, kita beribadah itu kenapa? Ya karena kita yakin bahwa ada suatu hari, ada hari akhir nanti gitu. Dan yang terakhir meaning, kita punya makna. Nah, kalau ada yang pernah baca buku Viktor Frankl tentang Man's Search of Meaning, itu kan bagaimana dia bisa bertahan di camp konsentrasi Nazi 3 tahun karena dia menemukan makna. Sementara yang lain meninggal dunia, mati secara sia-sia karena mereka tidak menemukan makna. Banyak yang selama pandemi ini tidak bisa menemukan makna, akhirnya bisnisnya acak-acakan, keluarganya acak-acakan karena tidak bisa menemukan maknanya. Tapi untuk orang yang bisa menemukan maknanya, justru itu adalah sebuah berkah, bukan musibah ya. Nah, karena pada dasarnya anak-anak itu punya kemampuan untuk memerintah dirinya sendiri, maka mereka juga punya kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri. Ini adalah gambar di pesantren kami, anak-anak sedang sidang komisi untuk membuat peraturan di semester ini. Jadi mereka membuat peraturan di semester ini dibagi ke 14 komisi. Ya, apa kesepakatan di kelas, di musola, di ruang makan gitu. Mereka 1 hari penuh bikin sidang komisinya, kemudian mereka sidang pleno untuk menyampaikan hasil sidang komisinya, dan nanti akhirnya mereka membuat poster-poster peraturan bersama. Sehingga nanti mereka menjadi taat bukan karena diatur, karena mereka tidak mau diatur, karena usia 11 ke sana itu sudah tidak mau diatur. Gitu. Dan mereka harus mengatur diri sendiri. Dan kalau ada yang melanggar peraturan, maka sebetulnya melanggar kesepakatan. Gitu. Jadi mereka melanggar dirinya sendiri, melanggar komitmen dirinya sendiri. Mereka tidak respect pada dirinya sendiri. Gitu. Nah, ini adalah salah satu ininya. Nah, ini adalah beberapa poster yang dibuat oleh mereka untuk sebagai kesepakatan bersama. Itu kemudian kita juga ada, kalau di disiplin positif ada card box-nya, ada iMessage kalau kita merasa tidak nyaman oleh orang lain, tulis di sini. Memberikan apresiasi, meminta maaf, memberi maaf, semuanya kartu-kartunya. Jadi kita buat mekanisme disiplin positif ini ada alat-alat bantunya, gitu. Nah, kira-kira itu sebagai gambaran besar tentang disiplin positif. Jadi ada 5 pertanyaan ya tadi buat mengevaluasi tipe apa kita, dan alhamdulillah semuanya tipenya tipe-tipe yang sesuai dengan disiplin positif semua. Jadi menurut saya sesi ini tidak mengubah apa-apa, tetapi hanya menguatkan dan meyakinkan bahwa kita sudah ada pada jalur yang benar. Gitu. Terima kasih Mas Denny. Ya, makasih. Oke, terima kasih Pak Irfan. Tadi sedikit menanggapi saja ya terkait kesepakatan bersama tadi. Jadi ini sharing sedikit pengalaman juga yang terjadi di SMA Hello Motion. Karena kemarin itu kita sempat melaksanakan sekolah tatap muka nih Pak Irfan. Selama kurang lebih 1 minggu berjalan kayak gitu. Nah, ini di hari pertemuan pertama kita juga sama melakukan hal yang sama nih Pak Irfan, membuat kesepakatan bersama dengan siswa. Mungkin kalau ada putra dan putrinya ya Bapak Ibu yang mungkin bercerita gitu, ada kesepakatan bersama. Salah satunya kemarin itu kesepakatan yang seru tuh kalau ketahuan main game saat di kelas. Itu anak-anak langsung ngasih pilihannya, yaitu hapus akun atau uninstall game. Jadi itu mengefek sekali itu. Jadi ada ketika anak-anak mau melakukan aktivitas yang di luar gitu, udah tahu nih kesalahannya apa dan apa yang harus diperbaiki. Misalkan kemarin juga ada nih peraturan yang paling seru tuh, karena masuknya cukup pagi ya, kita berubah dari online ke offline. Kemarin itu banyak yang bangun tidur malam terus
masuk sekolah pagi gitu ya. Kemarin itu ada peraturan, jadi kalau ngantuk langsung berdiri cuci muka. Jadi nggak perlu kita tinggal ini, gimana ngantuk udah nggak langsung berdiri, Pak izin ke kamar mandi, saya mau cuci muka gitu. Itu udah bangun udah tahu gitu. Kesepakatan bersama yang dibangun secara prosesnya seperti yang Pak Irfan tadi jelaskan gitu. Kita membuat kesepakatan bersama, bahkan ada yang diperdebatkan kayak gitu. Kayak tadi kayak ketahuan main game, masih ada nih anak-anak yang misalkan, Pak jangan langsung dihapus Pak gamenya, akunnya, boleh nggak kalau ketahuan 2 kali atau 3 kali deh baru dihapus ya gitu. Itu kemarin seru sekali sih dari itu, tapi kelihatan anak-anak mulai tahu bahwa itu kekeliruan yang sudah kita sepakatin bersama. Itu keren banget sih Pak Irfan, bekerja sekali di sekolah kemarin itu. Menarik ya. Itu juga tadi konsekuensi logisnya sudah memenuhi 3R 1H ya, relative, respectful, reasonable, dan helpful. Ya, itu udah sesuai dengan kaidah-kaidah disiplin positif. Iya, mungkin dari Bapak Ibu nih, tadi dari pemaparan dari Pak Irfan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Dari Ibu Galih atau Bu Kiki nih, ada yang mau ditanyakan atau mau dikuatkan lagi nih, kira-kira bagaimana nih menghadapi putra dan putrinya gini. Mungkin ada yang mau ditanyakan gitu. Silakan Bapak dan Ibu, kita buka sesi pertanyaannya. Mungkin ini ada pertanyaan nih dari titipan nih dari bapak-bapak yang ada di sini nih. Karena anak-anaknya juga kayaknya cukup lumayan susah juga untuk diajak komunikasi nih. Ini pertanyaannya seperti ini Pak Irfan. Mungkin nanti Bu Kiki dan Bu Galih bisa juga membantu. Kira-kira bagaimana nih kalau di rumah menginterpretasikan lah ini untuk solusinya bagaimana. Boleh bagi tips Pak Irfan atau Bu Kiki dan Bu Galih nih, cara membangun komunikasi yang efektif dengan Ananda yang sudah semakin dewasa, dengan pola pikir yang sudah luas gitu. Susah untuk komplain, kita kasih tahu ini, dia ada aja counternya seperti itu. Kira-kira nih gimana nih cara membangunnya gitu. Apalagi kalau kita baru mau mulai menerapkan disiplin positifnya dari sekarang nih, kira-kira gitu, apakah terlalu terlambat atau bagaimana? Silakan Pak Irfan, kira-kira gimana nih? Ya, saya mau bilang terlambat tapi gimana gitu ya? Enggak, tapi tidak ada yang terlambat ya, tidak ada yang terlambat. Tapi kalau kita bisa memulai lebih awal, itu akan lebih mudah, itu aja sih. Jadi lebih awal lebih mudah karena tadi, jadi di usia aturan alam ya, sunatullah kalau dalam bahasa agamanya gitu. Jadi mereka paham, kalaupun nggak ada aturan, pasti mereka tidak bisa lepas dari hukum alam ini gitu. Jadi makanya dalam konsekuensi logis itu sebetulnya belajar tentang natural konsekuensi logis, ya, natural konsekuensi gitu. Nah, oleh karena itu semakin dewasa, anak-anak semakin dewasa, sebetulnya tidak usah lagi kita orang tua itu berusaha dan berpretensi untuk mengatur-atur gitu. Ini masalahnya karena kita frame-nya tadi ya, ini anak susah diatur, saya harus ngatur, saya harus kasih nasihat, saya harus ceramah. Susah, mereka nggak mau dengerin. Ya memang begitu. Pertama nggak mau diatur, nggak mau dengerin, nggak mau diceramahin, memang begitu gitu. Sehingga ketika kita berceramah nggak akan mempan gitu. Nah, oleh karena itu cara apa yang paling baik? Nah, dalam disiplin positif itu ada prinsip itu menggali ya. Jadi sebetulnya alat kita, toolkit kita itu hanya satu, yaitu pertanyaan. Yaitu pertanyaan. Ya, pertanyaan yang menggali, pertanyaan yang menyelidik gitu.
Tapi nanti ada pertanyaan juga, ada judgmental question juga, nggak boleh tuh. Kamu ini ngerti nggak sih? Misalnya itu pertanyaan juga gitu. Jadi pertanyaan tetapi judgmental. Nah ini namanya kalau dalam disiplin positif namanya curiosity questions ya, curiosity question. Jadi kita benar-benar nanya, memposisikan kita itu benar-benar nggak tahu. Itu benar-benar nggak tahu, dan ketidaktahuan kita itu tulus, itu ditangkap oleh anak-anak kita dan mereka akhirnya akan mengajari kita. Jadi sebetulnya siapa yang belajar? Kita yang belajar sebetulnya, orang dewasa yang belajar gitu. Nah jadi anak-anak tidak merasa dihakimi, si dinosaurusnya nggak bangun, tetapi merasa dihargai karena orang tuanya mau belajar gitu. Jadi nah saya juga waktu itu ada masalah di pesantren itu, anak-anak konflik antara yang tidak suka Korea dengan suka Korea gitu. Saya nggak paham ini apa gitu ya, nggak paham, saya nanya gitu, oh gini, iya ternyata mereka merasa sangat tersinggung karena idolanya itu dihina gitu ya, kan nggak paham saya, kok sampai masalahnya sampai gede gini, nggak paham gitu. Tapi saya nanya dan akhirnya ya saya belajar dari mereka, oh gini gitu, dan mereka juga akhirnya masalahnya selesai karena kita berusaha untuk memahami gitu, dan mereka merasa berharga karena merasa dipahami, bukan hanya merasa dipahami, merasa didengarkan penjelasannya, karena betul-betul saya nggak tahu, bukan pura-pura nggak tahu gitu, dan jadi saya lebih paham gitu. Jadi itu tadi dipahami, didengar gitu. Itu. Ini nyambung dari pertanyaan Gareth tadi nih, dan saya juga tertarik dengan Bu Gali nih tadi. Bu Gali tadi bilang dari dari SMP apa kelas SD ya Bu ya tadi ya Bu ya, kelas. Iya, Raihan udah mulai diajak untuk istilahnya me time lah ya, atau ngobrol bersama seperti itu. Kira-kira nih Bu, gimana sih Bu bisa memulai istilahnya sedekat itu dengan anak, membangun culture itu bagaimana sih Bu? Kira-kira bisa memberikan tips dan triknya nggak? Terus kalau semisal nih kita sebagai orang tua merasa telat ya, anaknya udah SMA ini tapi kita nggak tahu nih apa yang mau oleh anaknya, kira-kira bagaimana tuh Bu? Mungkin bisa diberikan nih. Ya, terima kasih Pak Denny bisa sharing. Jadi kalau Raihan itu alhamdulillah memang sekolahnya sudah menerapkan disiplin positif sejak dini. Jadi memang saya dan suami itu mencari mitra kami, karena sekolah itu adalah mitra kami untuk mendidik Raihan itu yang sefrekuensi lah Pak Denny. Jadi disiplin positif ini ada salah satunya. Dan memang kesepakatan bersama itu sudah kami bangun dari kelas 1, demikian pula sekolahnya, kesepakatan bersama di kelas seperti apa, kalau melanggar aturan, even itu anak-anak SD itu dibiarkan untuk mengeluarkan suaranya sendiri gitu. Jadi untuk supaya mereka anak-anak ini walaupun masih kecil tapi kami mendengarkan juga gitu loh Pak Denny sebagai orang tua. Okay. Nah itu kemudian kalau masih dalam sekarang itu mungkin Pak Irfan saya kadang juga kelepasan mungkin ya, saya tidak ragu untuk minta maaf ke Raihan. Saya suka minta maaf ke anak kalau saya salah gitu, karena saya memang sekali lagi seperti yang Pak Irfan tadi mention bahwa apapun itu bercermin ke saya. Kalau misalnya saya mengajarkan Raihan tapi sayanya sendiri nggak begitu, kok kayaknya rasanya aduh gimana sih doang nih kayaknya gitu. Nah itu, tapi kalau untuk misalnya semua orang tua itu pasti punya pola pengasuhan yang berbeda ya Pak Denny. Tapi kita sebagai orang tua itu terus belajar, tidak pernah ada kata telat. Kita tuh sebagai orang tua tuh terus belajar Pak Denny. Apalagi ini dengan milenial begini luar biasa ya tingkah lakunya, dan kita nggak bisa tuh nerapin pola asuh yang mungkin orang tua kita terapin, tapi ke anak kita nggak bisa gitu. Jadi sebenarnya dari Raihan itu sih Pak Denny, komunikasinya itu keterbukaan, terus kemudian kesepakatan sama saling terus komunikasi ya Pak Denny gitu. Luar biasa sih Bu, tadi poin yang luar biasa tadi yang saya dapatkan, terutama bahwa sekolah dan orang tua itu adalah mitra ya Bu ya. Betul, kita betul. Bersama untuk istilahnya mendidik putra dan putri kita secara bersama gitu. Betul. Ketika ada sebuah proses ya kita berdiskusikan bersama untuk
betul. yang terbaik buat anaknya ya gitu ya Bu. Betul Pak Denny. Luar biasa. Betul. Terus sama yang tadi tuh kata maaf itu kadang jadi PR sih ya, jadi ke orang tua kalau keliru ataupun salah Iya. mengucapkan kata maaf itu kadang ada gengsi-gengsinya dikit gitu ya. Luar biasa banget, luar biasa. Iya. Luar biasa. Nah, mungkin untuk ke Bu Kiki nih. Bu Kiki kan putrinya Karin ya Bu ya. Jadi biasanya untuk perempuan nih Bu, ada nggak sih Bu bagaimana cara membangun komunikasi yang bagus dengan Karin gitu? Biasanya kalau perempuan tuh kalau udah jauh banget, tapi kalau udah deket bisa deket banget. Nah itu tuh gimana nih buat membangun komunikasi yang baik? Terus kalau misalkan ada kekeliruan atau kesalahan nggak kelihatan ngatur gitu? Kayak tadi ya di salah satunya tadi kan kita jangan Putus-putus ya Pak Denny. Oh, putus-putus ya? Iya, Mohon maaf. Saya ulang kali ya untuk pertanyaannya. Ini untuk Bu Kiki nih, saya tertarik karena Bu Kiki itu kan memiliki seorang putri gitu ya, yang udah dewasa ya gitu. Nah, biasanya sih kalau saya lihat gimana sih cara untuk membangun kepercayaan dan trust ketika untuk ngomongin ke Karin kamu harus seperti ini tapi tidak kelihatan merintah. Tapi tetap bonding gitu. Karena kan kalau putri-putri kan kayak gitu ya. Kalau deket-deket banget, tapi kalau jauh kayak jauh banget kayak gitu. Bahkan apa ya istilahnya nutup pintu udah kayak gitu. Itu bagaimana Bu Kiki? Ya Pak, kebetulan Karin itu juga bukan cuman anak perempuan, juga dia anak yang sangat kritis banget. Dan penuh kita ingin tahu yang sangat luas gitu. Kadang-kadang saya ngomong satu aja gitu, dia akan mencari sendiri gitu, menggoogle sendiri, mencari tahu sendiri apapun yang info-info yang dia penasaran tahu. Dan kebetulan dia juga anak yang nggak terlalu suka diatur, jadi akhirnya saya untuk udahlah, saya hanya memberikan masukan-masukan dan membiarkan dia dan memberi kesempatan dia untuk mengambil keputusan apa yang dia mau. Saya hanya bisa bantu memberikan yang ini, yang baik tuh seperti ini, seperti itu gitu. Yang contoh yang paling banget kentara banget ya caranya kalau Karin tuh nggak mau diatur, itu yang masukin Karin ke Hello Motion. Dulu sebenarnya waktu Hello Motion dibuka, saya tuh kepengennya kakaknya, karena persis banget waktu itu dengan dibukanya Hello Motion. Mengubah strategi dengan saya kasih lihat sedikit-sedikit gitu. Saya tanpa dia sadarin, saya memberi informasi-informasi tentang Hello Motion, cerita-cerita sedikit tanpa memaksa, sampai akhirnya dia penasaran sendiri, terus mencari tahu sendiri dan minta didatengin, minta diantar. Yang kayak gitu dia nggak mau, karena dia tuh anak yang tidak mau diatur banget, sama sekali nggak mau. Dia mau sendiri. Dan tanya dia, jadi saya akhirnya hanya menggiring aja, mengarahkan dia menuju ke sini. Dia minta dilihatkan Hello Motion sampai akhirnya dia memutuskan, "Ma, aku mau ke situ," gitu. Dia yang ngotot sendiri mau masuk sekolah ini gitu, yang sayanya cuma yes, akhirnya saya berhasil. Ya, ini tadi mungkin bagian dari inspirasi tadi ya Pak Irfan ya, yang tadi Pak Irfan sampaikan. Jadi orang tua tuh nggak perlu nyuruh atau memaksa, tapi kita tunjukkan gitu, memberikan inspirasi, gambaran kayak tadi dibawa ke lapas untuk melihat korban dari narkoba, nggak usah kita perintah untuk jangan deketin narkoba atau jangan gunakan narkoba kayak gitu, tapi kita perlihatkan dampak dari narkoba yang sebenarnya itu malah lebih efektif kayak gitu ya Ibu ya. Oke. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari ini operator saya, karena beliau nih papa baru ya, bisa disebutnya papa baru Pak Irfan. Jadi egosentrisnya masih ada nih Pak. Jadi pertanyaannya cukup menggelitik sih dari saya juga. Bagaimana cara meredakan hasrat untuk mengatur Pak?
ini PR banget ya. Bagaimana cara untuk meredakan hasrat untuk mengatur seorang tua? Ya kayak tadi ya Pak Irfan bilang cara kolonial yang tadi seorang pemahat tadi itu paling enak gitu. Kalau nggak kayak hujan geledek tinggal dadas ya itu secara alami mungkin ya, kalau saya juga seperti itu. Nah ini pertanyaannya dibalik nih, bagaimana cara meredakan hasrat untuk mengatur gitu sebagai orang tua, gimana Pak Irfan? Ya, ini pasti tidak mudah karena kita juga tumbuh dalam pola pendidikan yang begitu gitu kan. Gitu. Jadi diatur, kemudian diperintah ya. Masih sedikit lah Ibu Galih tadi beruntung anaknya masuk ke sekolah yang sudah menerapkan disiplin positif. Tapi itu menurut saya tidak banyak ya. Kebanyakan kan sekolah-sekolah sekarang masih menggunakan disiplin biasa di mana anak-anak itu diatur, ada peraturan, tidak ada partisipasi, orang tua juga mengarahkan, membentuk gitu. Jadi wajar bahwa hasrat itu ada ya. Karena memang kita tumbuh dalam kondisi yang seperti itu. Nah, saya tidak tahu bagaimana meredakan hasrat tersebut ya. Tapi setidaknya name it, time it ya. Kita menyadari, menamai ini bahwa kita tahu bahwa ini sebenarnya tidak efektif. Kita sedikit demi sedikit bisa menguasai. Gitu. Jadi dengan menyadari bahwa upaya kita untuk mengatur pemerintah itu adalah tidak efektif, setidaknya memberikan kesadaran kita untuk mencari jalan lain yang lebih efektif. Kenapa kita harus menghabiskan energi untuk sesuatu yang itu hasilnya nggak efektif? Maka kesadaran itu mungkin akan memaksa diri kita untuk mencari opsi yang lain. Nah, makanya disiplin positif itu bukan sesuatu yang pasti berhasil, tetapi disiplin biasa yang sudah kita tahu sekarang udah jelas-jelas tidak berhasil kalau menurut saya. Gitu. Jadi cara-cara lama yang kita udah pasti tidak berhasil ya kita hindari. Seperti kata Einstein ya, tanda-tanda insanity atau tanda-tanda kegilaan itu adalah kita melakukan hal yang sama dengan mengharapkan hasil yang baru. Jadi kita melakukan hal yang sama tapi hasilnya pengen baru gitu. Pengennya ngatur terus pengennya anak-anak teratur gitu. Padahal udah tahu bahwa cara itu tidak efektif gitu. Maka kita harus cari opsi yang lain. Nah, setidaknya kesadaran itu bisa membantu kita untuk mencari opsi-opsi yang lain gitu. Oke, jadi kita mulai dari sadar dulu bahwa sistem yang kita coba ini nggak bekerja dulu, kita harus berdamai dulu gitu ya Pak Irfan ya. Setelah itu baru kita terus belajar, kayak tadi orang tua untuk anaknya itu harus terus belajar, tidak untuk stop pada satu saja, mungkin seperti itu ya Pak Irfan ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita dapatkan gitu ya dari diskusi ini, dari sesi pertanyaan ini. Mungkin akan saya tutup gitu untuk sesi diskusinya karena waktu juga lah yang memisahkan kita, sudah 2 jam kurang lebih ya gitu ya kita ngobrol tentang disiplin positif. Kurang lebih yang saya catat tadi di sini bahwa kita sebagai orang tua bahwa sudah memahami idealnya sebagai orang tua itu seperti apa, bahwa terus belajar. Kita harus menjadi seorang gardener yang memupuk, mensupport anak-anak kita. Terus kita juga harus menjadi seorang detektif yang mengenali anak-anak kita, bagaimana dia, apakah dia yang seperti tadi ada modelnya caper, bos, baper, dan minder. Bagaimana cara untuk mengatasinya juga. Di sisi lain kita juga harus bisa menekan tombol anak-anak ini nih untuk menjadi lebih terinspirasi. Banyak banget dari inspirasi akan menimbulkan motivasi, dari motivasi akan keluar aksi dan itu akan berulang lagi. Setelah itu juga tadi yang tadi paling ini PR untuk orang tua ya, bahwa modal jangan pernah melakukan 3 hal ini tadi dari catatan Pak Irwan, yaitu melakukan justifikasi moral untuk memberitahu, terus jangan pernah membandingkan, dan terakhir jangan pernah melakukan kata perintah. Biasanya kalau udah dewasa banyak yang tidak menerima itu, kayak tadi pas waktu di Bintang Emon tadi. Terus yang terakhir adalah kesadaran internal, itu kita tumbuhkan bersama supaya bisa anak itu dari diri sendiri
tidak perlu orang tua tuh repot-repot dan tidak ada kata terlambat untuk memulainya. Nah, terima kasih untuk Pak Irfan, Bu Kiki, Bu Galih sudah bergabung pada kesempatan hari ini dan juga Bapak Ibu semua. Nah, untuk kelanjutan Parent Talk ini mungkin Bapak Ibu boleh nanti mengisi form feedback yang akan dikirimkan di kolom chat, boleh ya Bapak Operator untuk dimasukkan ke kolom chat. Waktu juga lah yang memisahkan kita dan ini titipan dari Pak Tommy. Untuk Bapak Ibu yang punya siswa-siswi masih SMP, Hello Motion masih terbuka, masih ada 15 kursi lagi dan ada form voucher 1 juta rupiah bagi Bapak Ibu yang ikut kegiatan ini dan bisa digunakan voucher ini sampai di bulan Maret. Maka dari itu silahkan untuk mengisi form feedbacknya untuk mengklaim voucher tersebut. Itu saja dari saya sebagai host untuk kegiatan Parent Talk hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Irfan, Bu Kiki, dan Bu Galih sebagai narasumbernya dan Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Tapi tadi maaf Pak Irfan, saya kelupaan satu. Tadi ada yang pesen materinya bagus banget, PowerPoint-nya boleh di-share nggak Pak Irfan? Itu tadi permintaan dari Ibu. Ya, nanti kita akan sharekan di grup ya Pak Tommy ya, di grup Parent Talk nanti akan di-share di sana. Terima kasih atas kehadirannya untuk Bapak Ibu semua. Sampai ketemu di acara Parent Talk selanjutnya. Akhirul kalam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.